Saifullah, Hadir, Bu. Asabila, Hadir, Bu. Iva, Hadir, Bu. Ikti Nurlaili, Hadir, Bu. Ahlina, Hadir, Bu. Wahyu, Hadir, Bu. Izan, hadir. Nizan Nadila, tidak hadir ya? Oke. Yang hari ini Hadir, Bu. kita Hadir. siapa? Zian Nadila hadir. Oke, Nizan. Tapi hari ini yang tidak hadir itu hanya Andika Raffi, Nufatihah. Ini Andika aktif nggak? Tidak aktif, Pak. Ini adanya waktu minggu pertama ada tuh. Minggu kedua tidak ada. Kemudian minggu ketiga, keempat ini tidak. Bentar. Andika ya, Andika minggu pertama ada sama minggu ketiga. Yang tidak ada minggu kedua dan hari ini. Kalau kalian tidak masuk nggak apa-apa, ya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kan ada berapa persennya gitu. Kalau kalian merasa ini penting mata pelajarannya, kalian harus masukkan. Menurut saya semua pelajaran itu penting. Kalau kalian udah ngulang itu susah. Bu, saya Andika Raffi hadir, Bu. Andika Raffi, oke. Ya. Pokoknya kalau kalian bisa waktunya masuk ya, jangan tidak. Nanti kalau kalian mau tidak hadir itu benar-benar penting sekali gitu. Jadi kalau mau pergi-pergi atau ada keperluan, pas lagi tidak ada jadwal kuliah, sarankan gitu. Nanti kalau kalian ngulang itu susah untuk menyelesaikan jadwal kamu. Bisa jadi nanti semester kamu diundur, nggak lulus gitu. Banyak sekali nanti yang diurus. Oke. Jadi hari ini habis semuanya. Terlihatkah ini Ibu tidak di slideshow ya? Soalnya kalau di slideshow itu Ibu tidak bisa lihat kalian nih. Oke. Silahkan dibuka kamera semuanya jika tidak ada masalah. Tidak problem kamera. Bu, saya izin off kamera, Bu. Lagi di jalan. Oke, ya. Selain di jalan, selain membawa mobil, selain di kendaraan, jika tidak ada masalah, silahkan dinyalakan kamera. Oke? Ibu saya izin off cam juga Ibu lagi di jalan. Oh iya, udah, apa? Silakan. Sekiranya saya nyalakan, harus nyalakan, wajib. Ya? Bu, saya izin off cam, Bu. Lagi di motor. Oh iya, lagi bawa motor, Bu. Oh iya, betul. Kalau kalian lagi bawa motor, lagi di jalan, bawa mobil, kiranya kalian nggak bisa, oke, Ibu maafkan, nggak apa-apa. Tapi selebihnya, silahkan nyalakan. Oke. Ya, materi hari ini... Saya juga lagi di jalan, Bu. Iya dah, apa? Silahkan dimatikan. Materi hari ini mengenai harga pokok proses. Oke. Untuk yang proses produksi. Ini kalian nanti buka di halaman setelah harga pokok pesanan ya di sini. Jadi di halaman 63. Oke, nanti minggu depan kalau kalian luring dengan Ibu, kalian nanti akan belajar perhitungan 1 departemen dan 2 departemen ya. Silahkan dibawa bukunya yang punya. Di sini Ibu pernah bahas tuh apa sih yang dimaksud dengan harga pokok produksi? Harga pokok. Apa sih yang dimaksud dengan harga pokok? Misalnya nih, kalian memproduksi barang pasti ada harga pokoknya nih. Harga pokok barang tersebut berapa? Dari bahan baku, tenaga kerja dan biaya overhead pabriknya. Harga pokok dari barang produksi akan kamu jual ini berapa sih? Seperti itu. Jadi ini adalah harga pokok ini merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk memperoleh keuntungan. Jadi harga pokok untuk satu proses produksi ini
berapa seperti itu. Kemudian harga pokok produksi. Di sini semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk memproses produksi sehingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Jadi segala sesuatu kegiatan untuk memproduksi barang dari bahan mentah jadi dan siap untuk dijualkan. Artinya ini memiliki harga pokok produksi ini berapa harga pokoknya. Biaya akan dikeluarkan ataupun biaya akan diterima perusahaan tersebut ini berapa, sudah ada harga pokoknya. Jadi kalau kalian menjual barang itu biasanya biaya yang Anda keluarkan itu harus lebih kecil daripada pendapatan yang Anda keluarkan. Jadi pendapatannya besar, biaya yang dikeluarkan nanti itu sedikit. Ini perusahaan harus menghitung harga pokok suatu barang karena sangat penting. Walaupun ini barang yang Anda jual nanti per unit, bukan per lusin, bukan per kodi, itu. Per unit ya, sangat penting untuk melaporkan keuangan perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian menjual makanan, misalnya satu unit ini harganya makanannya seharga 20. Jika ada yang membeli setengah lusin ataupun 6 unit ini berapa itu. Jadi per unit atau per satuan itu juga dihitung. Namanya harga pokok. Jadi satu unit itu nanti akan menentukan dari hasil laba rugi kamu nanti dari proses produksi itu. Kenapa perusahaan itu dikatakan untung dan ataupun laba dan dikatakan rugi ataupun itu mengalami kerugian. Ini dari pendapatan. Pendapatan itu dikurang dengan dengan biaya-biaya. Jadi laporan laba rugi itu pendapatan dikurang dengan biaya. Kalau mereka memiliki pendapatan yang lebih besar, namanya laba. Jika penghasilan ataupun biaya yang dikeluarkan itu lebih besar, namanya rugi. Kemudian karakteristik metode harga pokok proses. Ada ini beberapa karakteristik utama. Produk yang dihasilkan ini merupakan produk standar. Standar di sini biasanya sudah disesuaikan. Misalnya produk standar kamu ini standar apa? Misalnya ISO atau berdasarkan standarnya Badan POM. Itu. Apakah di sini standarnya itu sudah diuji oleh suatu lembaga dan bisa dipasarkan? Gitu. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan di sini dari bulan ke bulan adalah sama. Misalnya kamu itu mau produksi seperti makanan, atau enggak minuman, atau enggak baju, atau enggak pakaian. Jadi setiap bulan per tahunnya pun sama, itu terserah kamu akan produksi. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produk standar ataupun jangka waktu tertentu. Jadi semua kegiatan baik itu jangka pendek, jangka panjang, yang 1 tahun ataupun lebih dari 5 tahun jangka panjang, itu semua ada kegiatan ataupun prosesnya, transaksinya. Jadi kalau kalian membuat suatu transaksi jangan asal membuat saja. Jadi dihitung dulu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember transaksinya. Ya. Kemudian manfaat dari harga pokok produk. Sini satu, menentukan harga jual produk. Tentunya di sini bagaimana ya? Pertama, perusahaan yang diproduksi maka memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Jadi di sini menentukan harga jualnya itu walaupun produk kalian ini misalnya ada di gudang kalian ataupun masih di belakang, misalnya Nyonya Rizka membeli misalnya barang ke Nyonya Siti. Ini ternyata stoknya Rizka itu masih banyak nanti. Oke, di list dulu ya Ibu Siti, Ibu mau pesan apa, berapa unitnya, kapan akan bisa dikirim cepat. Jadi itu harus menentukan harga jualnya berapa. Dari transaksinya, kemudian per unitnya berapa, kemudian transportasinya. Ini nanti barangnya ini atas transportasi ataupun biaya pengirim ini dijatuhkan di Ibu misalnya Rizkinya, misalnya ataupun Ibu Sitinya gitu. Ya, jadi menentukan harga jual itu berapa. Kemudian yang kedua, memantau realisasi dulu biaya produksi ini dilihat. Jadi di sini memberikan informasi segala kegiatan produksi dalam jangka waktu tertentu. Di sini menentukan proses produksinya. Misalnya berapa sih total keseluruhan unit yang kamu pesan hari ini. Misalnya nih, Ibu Siva membeli sebanyak 1 kode barang gitu. Di sini berapa sih biaya realisasi rata-rata total keseluruhan yang akan dibayarkan? Bayarnya di sini apakah setengahnya atau secara detail atau bagaimana? Misalnya 2/10 N/30 gitu.
ada keperjanjian itu di sini kan gitu. Ibu Siva mendapatkan potongan 2% selama jangka waktu 10 hari dan jangka waktu ulang adalah 30 hari. Yang kedua, manfaat kedua. Kemudian manfaat ketiga, menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Jadi menghitung nih, laba, misalnya pendapatan dan pengeluaran yang kamu terima per periode dari laba rugi, laporan laba rugi sini, lihat nih hasilnya bagaimana hasil penjualan itu. Per unit barang atau mobil yang kamu produksi ini apakah mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kalau moto perusahaan misalnya itu adalah mendapatkan laba sebesar-besarnya dan menekan namanya kerugian sekecil-kecilnya. Itu moto perusahaan misalnya. Kemudian yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Di sini harga pokok produksi ini. Jadi proses semua itu sudah ada di neraca laporan laba rugi. Kalau kalian pernah belajar laporan misalnya waktu di akuntansi 1 atau pengantar akuntansi 1 itu ada pernah belajar jurnal laporan itu nanti ada laporan 10 kolom namanya worksheet. Jadi semoga segala sesuatu itu dilaporkan dapat disajikan dalam neraca. Kemudian sini saat dengan dituntut untuk membuat pertanggungjawaban secara periode, manajemen sini harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan persediaan laba rugi di sini. Biasanya akan mendapatkan ataupun memperoleh informasi dari semua kegiatan yang terjadi di produksi tersebut. Ya, ini yang keempat. Jadi, manfaat harga pokok produksi pertama menentukan harga jual produk, kedua memantau realisasi biaya produksi, yang ketiga menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu, dan keempat menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan. Kemudian perbedaan metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Pertama, pengumpulan biaya produksi. Misalnya ini pengumpulan biaya produksi untuk prosesnya bagaimana, pemesanannya bagaimana. Gitu. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi per satuan itu dihitung dari apa? Satuannya per unit kah atau untuk seluruhannya seperti itu. Ya. Jadi misalnya dari atas biaya produksi. Di sini biasanya harga pokok persatuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan. Tapi yang maksudnya pengumpulan biaya produksi di sini seperti pengumpulan barang produksi atas dari pesanan tersebut. Sedangkan untuk yang proses itu atas dasar proses barang tersebut. Kemudian pengumpulan harga pokok produksi per satuan, ini satuannya. Satuan itu dihitung dari total semuanya kamu pesan itu berapa. Kemudian penggolongan biaya produksi. Penggolongan di sini termasuk penggolongan apa nih? Misalnya ada misalnya penggolongan atas biaya bahan baku sendiri ataupun sudah siap untuk penggolongan yang siap dijual itu. Jadi biasanya itu ada bermak, misalnya kalau kalian memesan suatu barang, penggolongan biaya itu termasuk apa? Misalnya makanan. Biasanya kalau untuk kemasan makanan itu untuk penggolongan pengiriman itu lebih hati-hati ya. Misalnya ada double untuk pengepakannya sebelum diketuk, misalnya ada seperti plastik yang untuk menahan supaya nggak rusak makanan seperti itu. Kalau misalnya penggolongan biaya atas pengiriman barang seperti baju ataupun yang misalnya kalau ditaruh itu tidak rusak, misalnya mungkin taruh di kerdus saja nggak apa-apa. Beda lagi kalau penggolongan biaya untuk pengiriman barang misalnya elektronik, berarti itu harus banyak bubble yang harus ditaruh ataupun disertakan ya supaya alat elektronik tersebut tidak rusak. Misalnya nih, ibu saya mesen ataupun membeli laptop iPhone misalnya. Saya beli menggunakan online shop langsung, Bu, nggak langsung ke toko. Jadi online shop toko tersebut biasanya akan memberikan seperti asuransi ataupun garansi untuk pengiriman barang. Misalnya pengiriman barang itu menggunakan bubble yang lebih tebal ataupun menggunakan pengaman yang lebih aman lagi. Gitu. Kemudian yang keempat, unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik di sini. Ini misalnya kalau kita biaya overhead pabrik itu terkait dengan air, listrik, ataupun itu pengelompokannya. Unsur-unsur ini. Kemudian berikutnya di sini kita ada harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produksi misalnya melalui satu departemen.
Kemudian yang kedua ini melalui lebih dari satu departemen, misalnya dua departemen. Misalnya satu departemen ini misalnya bla 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 ini terhadap menggunakan satu departemen A misalnya. Kemudian yang kedua ini bla 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 seperti soal ini kemudian menggunakan departemen A dan departemen B. Gitu ya. Kemudian yang C, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan pokok produksi persatuan. Di sini misalnya dianggap pertama akan hilang produknya pada awal proses, yang kedua produk hilang pada akhir proses. Itu jadi metode harga pokok proses tanpa perhitungan persediaan untuk dalam proses awal itu pertama itu menggunakan metode proses untuk penerapan yang menggunakan pengolahan departemen satu atau departemen satu departemen atau enggak yang kedua dua departemen atau enggak lebih dari satu departemen. Yang ketiga di sini adalah pengaruh terhadap produk yang hilang. Pertama produk hilang pada awal proses, yang kedua produk hilang pada akhir proses. Kemudian pengaruh terjadinya produk yang hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok produk tersebut persatuan. Jadi sini pengaruhnya apa? Pertama, naiknya harga pokok produksi persatuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Kedua, menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama tersebut. Jadi sini menaikkan harga pokok produksi persatuan produk yang diterima dari departemen produksi pertama. Jadi sini Anda membeli dari produk A, kemudian produk A dari departemen A tersebut akan menaikkan harganya, harga pokok yang misalnya saya beli barang, saya membeli baju dari teman kamu yang produk A-nya itu dari produsen A sebesar 150. Kalau ke tangan saya biasanya 150 saya tambahkan atau saya naikkan menjadi 180. Gitu. Kemudian yang kedua, menaikkan harga pokok per produksi. Di sini ditambahkan dengan departemen produksi setelah departemen produksi ini yang pertama. Jadi sini Anda akan menaikkan setelah departemen pertama. Kemudian produksi tersebut nanti dari departemen pertama juga nanti akan bisa menaikkan lagi. Hanya terjadi karena inflasi atau enggak suku bunga kurang stabil atau terhadap krisis, biasanya itu departemen A sendiri akan menaikkan produknya. Bahkan Anda sebagai departemen kedua ataupun B juga akan menaikkan. Jadi mengikuti namanya bisa falas, inflasi, mata uang, perekonomian seperti itu. Jadi pengaruh terjadinya produk yang hilang itu pertama menaikkan harga pokok produk persatuan produk yang diterima yang sebelumnya, kedua menaikkan harga pokok produksi persatuan setelah produksi pertama. Oke, kemudian produk yang hilang pada awal proses di sini di departemen setelah departemen pertama. Yaitu satu, harga pokok persatuan di sini produk yang berasal dari departemen sebelumnya. Jadi harga pokok ini Anda peroleh dari departemen 1, misalnya ada departemen 2. Jadi departemen sebelumnya itu ada departemen 2, Bu. Jadi saya sebelumnya itu departemen 1. Jadi harga pokok persatuan unit saya peroleh itu saya dapat dari departemen A atau departemen sebelum saya, departemen 1. Kemudian yang kedua, produk hilang. Proses harga proses untuk produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen di mana produk yang hilang tersebut terjadi. Jadi sini departemen A ini akan menambah dari kekurangannya. Jadi misalnya saya akan kehilangan nih terjadi karena departemen A. Di sini departemen A akan menambah sendiri produk yang hilang tersebut. Itu. Kemudian di sini ada pengaruh terjadinya produk yang hilang pada akhir proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Ini produk yang hilang pada akhir proses sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan. Misalnya nih, kamu misalnya nih saya di sini ya. Di sini Ibu ambil misalnya Noval membeli barang ke misalnya ke Siti aja lagi ya. Noval membeli barang ke Siti. Di sini akan dilihat produk barang yang dipesan Noval ini sebesar ataupun sebanyak 1000 unit, misalnya unit mobil. Ternyata waktu sampai di tangannya Noval itu dari 1000 unit itu yang bagus itu mobilnya sekitar 999 kurang 1 unit.
Tapi ini menurut Titi sudah termasuk hitungan keseluruhan walaupun satu mobil itu rusak atau kurang bagus. Misalnya dari mesinnya ataupun dari pengemasannya. Jadi segala suatu barang yang sudah dikirim ataupun sudah diproses itu sudah masuk dalam biaya penyerapan atau biaya sudah dikeluarkan. Misalnya biaya dari biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja sudah didetail. Walaupun nanti hasilnya ada yang bagus, ada yang kurang bagus, itu sudah termasuk ataupun menyerap biaya produksi tersebut. Hingga sini harus diperhitungkan. Walaupun nanti kamu termasuk, oh ini gini, Nopal, ya Siti, saya beli mobil di kamu ini ternyata 99. 999, satunya ini kurang bagus. Saya mau minta diskon dari kamu, saya mau minta potongan dari kamu, saya mau minta misalnya keringanan karena saya nggak mau membayar penuh, ada yang baru 1 unitnya bisa gitu. Ya, jadi sini ada ekuivalensi ataupun penentuan yang dihasilkan dari departemen tersebut. Jadi ada seperti kesepakatan antara misalnya Nova sama Siti. Bagaimana sih produk tersebut? Apakah dibayarku atau misalnya kalau konsumen menerima barang itu tidak sesuai dengan keinginannya, mereka akan misalnya komplain ya. Bisa minta konsumen tersebut seperti potong harga, diskon atau enggak pengurangan sesuatu yang istilahnya tidak mau barang tersebut dibayar full gitu. Oke. Kemudian sini produk yang hilang pada akhir proses departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Sini. Produk yang hilang pada akhir proses yang terjadi di departemen setelah departemen produksi pertama hanya berakibat terhadap harga pokok persatuan aja yang ditransfer ke departemen berikutnya ke gudang. Jadi misalnya barang yang Anda terima ataupun yang ditransfer dari produsen A ke produsen B misalnya, ini misalnya yang hilang hanya proses produksi yang akhir ataupun yang terakhir yang kamu terima. Di sini nanti kamu lihat nih ketentuan apa yang akan diterima oleh penerima produk tersebut misalnya gitu. Jadi apakah barang tersebut ini akan digantikan dengan yang baru atau potongan gitu. Jadi produk yang hilang ini di akhir proses. Kalau departemen pertama ini hanya berakibat ataupun hanya seperti mentransfer aja. Jadi saya cek nih barangnya untuk si produk B ternyata bagus, entah di jalan, entah ada misalnya ada badai atau enggak sesuatu hal tidak diinginkan, barang tersebut sampai ke tangan B itu misalnya kurang sempurna. Nah ini produk apa? Produk yang waktu hilang di akhir produk tersebut diterima atau enggak produk yang hilang waktu produk tersebut mau dikirim ke produsen A tersebut atau produsen B tersebut gitu. Ya, oke. Ada yang bertanyakan? Ya, ini nanti Anda belajarnya ini di metode harga pokok proses pengantar ya, Mbak Tiga. Ada yang bertanyakan? Minggu depan kita pembahasan yang untuk perhitungannya. Nanti baru beralih ke bab berikutnya. Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Karena Ibu nggak mau ini tugas dulu ya hari ini, jadi kita nanti tugasnya di minggu depan aja luring. Kita luring. Kemungkinan kalau Ibu tidak bawa keluar, berarti kita hitungan aja ya minggu depan udah Ibu persiapkan, kita belajar hitungan aja luringnya. Ini teorinya nanti dikirim ke grup kalian. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan aja sini. Tidak apa-apa, itu tidak absen ya. Oke, selamat berlibur kalian hari Sabtu. Karena hari Minggu libur, kita nanti aktivitasnya mulai lagi hari Senin kemudian kan. Ibu sharing dulu. Oke, ya. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian. Karena materinya sebenarnya kalian bisa baca aja di buku Mulyadi. Ya, Ibu tidak sarankan beli kalau misalnya banyak perhitungan kalian nggak bisa, silahkan penyediakan aja. Oke, sekian dari Ibu. Selamat siang dan sampai jumpa. Kita ketemu lagi luring Sabtu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.